Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah kalian bahwa di Kabupaten Ciamis terdapat sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi kejayaan Kerajaan Galuh pada masa lampau? Situs tersebut adalah Astana Gede Kawali. Di tempat inilah tersimpan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bukti bahwa Kawali pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Galuh. Salah satu peninggalan yang paling penting adalah Prasasti Kawali yang mengabadikan nama seorang raja besar, yaitu Prabu Niskala Wastu Kancana. Melalui prasasti inilah kita dapat mengetahui bagaimana seorang pemimpin membangun kerajaannya hingga mencapai masa kejayaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Prabu Niskala Wastu Kancana, mulai dari perjalanan hidupnya, kepemimpinannya, pembangunan yang beliau lakukan di Kawali, hingga kontribusinya terhadap kemajuan Kerajaan Sunda Galuh. Dengan mempelajari tokoh ini, kita tidak hanya mengenal sejarah lokal Kabupaten Ciamis, tetapi juga memahami bagaimana seorang pemimpin mampu membangun sebuah kerajaan melalui kebijaksanaan, kerja keras, dan kepedulian terhadap rakyatnya. Prabu Niskala Wastu Kancana merupakan salah satu raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh. Beliau lahir sekitar tahun 1348 Masehi sebagai putra dari Maharaja Linggabuana dan Dewi Laraningsi. Beliau juga merupakan adik dari Putri Diah Pitaloka, citra resmi yang dikenal dalam peristiwa Perang Bubat. Perang Bubat merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Kerajaan Sunda. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1357 Masehi, ketika rombongan Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan Putri Diah Pitaloka dengan Raja Hayam Wuruk. Namun rencana tersebut berubah menjadi konflik akibat perbedaan pandangan antara pihak Sunda dan Majapahit mengenai kedudukan Putri Pitaloka. Konflik tersebut berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana beserta para pengawal kerajaan. Putri Diah Pitaloka pun memilih mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan Kerajaan Sunda. Setelah dewasa, Wastu Kancana kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Prabu Niskala Wastu Kancana. Masa pemerintahannya dikenal sebagai salah satu masa pemerintahan yang paling panjang dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh. Lamanya masa pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa kerajaan berada dalam kondisi yang stabil dan rakyat memberikan kepercayaan besar kepada kepemimpinannya. Sebagai seorang raja, Prabu Niskala Wastu Kancana dikenal memiliki sifat bijaksana, adil, serta lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibandingkan ambisi memperluas wilayah kerajaan. Setelah mengalami masa sulit akibat Perang Bubat, beliau memilih untuk memulihkan kondisi kerajaan, memperkuat pemerintahan, dan membangun kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut terbukti mampu menciptakan suasana yang aman, damai, dan stabil sehingga berbagai bidang kehidupan dapat berkembang dengan baik. Keberhasilan Prabu Niskala Wastu Kancana dapat dilihat dari perkembangan Kawali pada masa pemerintahannya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh. Kawali tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal raja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan politik, administrasi, ekonomi, serta kebudayaan. Dari sinilah berbagai kebijakan kerajaan dijalankan demi kepentingan masyarakat. Bukti mengenai pembangunan Kawali dapat ditemukan pada Prasasti Kawali yang berada di situs Astana Gede ini. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa Prabu Niskala Wastu Kancana telah memperindah serta memperkuat pusat pemerintahannya di Kawali.
Beliau membangun kawasan kerajaan agar menjadi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat maupun bagi jalannya pemerintahan. Salah satu pembangunan penting yang dilakukan adalah pembangunan Kedatuan Surawisesa, yaitu kompleks istana yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Selain itu, beliau juga membangun benteng dan parit yang mengelilingi kawasan kerajaan sebagai sistem pertahanan apabila sewaktu-waktu terjadi ancaman dari luar. Keberadaan benteng dan parit tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu kerajaan telah memiliki sistem pertahanan yang cukup maju. Namun, pembangunan yang dilakukan oleh Prabu Niskala Wastukancana tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Beliau juga membangun sistem pemerintahan yang lebih tertata sehingga setiap wilayah dapat dikelola dengan baik. Dengan pemerintahan yang teratur, masyarakat memperoleh rasa aman untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam kondisi yang aman tersebut, kegiatan pertanian berkembang dengan pesat. Sawah dan ladang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Hasil pertanian meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus mendukung perekonomian kerajaan. Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang karena hubungan antar wilayah menjadi lebih baik. Para pedagang dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar. Kemajuan ekonomi yang terjadi tentu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehidupan rakyat menjadi lebih makmur dibandingkan sebelumnya. Kondisi inilah yang menjadi masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana sering disebut sebagai salah satu masa kejayaan kerajaan Sunda Galuh. Hal menarik lainnya dapat kita lihat dari isi prasasti Kawali. Prasasti tersebut tidak hanya mencatat pembangunan yang dilakukan oleh sang raja, tapi juga berisi pesan kepada generasi penerus agar menjaga hasil pembangunan tersebut. Pesan tersebut mengandung makna bahwa seorang pemimpin bukan hanya bertugas membangun bangunan, melainkan juga membangun karakter masyarakat agar tetap menjaga persatuan, ketertiban, dan kesejahteraan. Sebagai seorang pemimpin, Prabu Niskala Wastukancana memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan kerajaan. Kontribusi pertama adalah memberikan pemulihan kondisi kerajaan serta tragedi perang buat. Beliau mampu mengembalikan kepercayaan rakyat dan membangun kembali pemerintahan yang sebelumnya mengalami masa sulit. Kontribusi kedua adalah menciptakan stabilitas politik. Selama masa pemerintahannya, kerajaan berada dalam keadaan yang relatif damai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan tanpa gangguan peperangan yang besar. Kondisi tersebut memungkinkan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang baik. Dengan adanya keamanan masyarakat, dapat bertani, berdagang, dan bekerja tanpa rasa khawatir. Hal tersebut membuat perekonomian kerajaan berkembang pesat. Prabu Niskala Wastukancana juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga identitas budaya Sunda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Sunda kuno dalam berbagai prasasti yang dibuat pada masa pemerintahannya. Melalui prasasti-prasasti tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat pada masa itu, sekaligus memahami nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Hingga saat ini peninggalan Prabu Niskala Wastukancana masih dapat disaksikan di situs Astana Gede. Keberadaan situs tersebut menjadi bukti nyata bahwa
Kabupaten Ciamis pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Galuh yang memiliki peranan penting dalam sejarah Tatar Sunda. Oleh karena itu, keberadaan situs itu harus terus dijaga dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Prabu Niskalawastu Kancana merupakan sosok seorang pemimpin yang berhasil membawa kerajaan Sunda Galuh menuju masa kejayaan melalui kepemimpinan yang bijaksana, pembangunan yang berkelanjutan, serta perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Beliau tidak hanya meninggalkan bangunan dan prasasti sebagai bukti sejarah, tetapi juga meninggalkan nilai-nilai kepemimpinan yang masih relevan hingga saat ini, seperti kebijaksanaan, tanggung jawab, semangat membangun, serta kepedulian terhadap masyarakat. Sebagai generasi muda, kita dapat memiliki tanggung jawab untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan sejarah daerah kita sendiri. Dengan mempelajari kisah Prabu Niskalawastu Kancana, kita dapat memahami bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tapi juga kepemimpinan yang adil, pembangunan yang berkelanjutan, serta persatuan seluruh masyarakat. Pada akhirnya, setiap prasasti, setiap batu, dan setiap jejak yang tersisa di Astana Gede Kawali menyimpan cerita yang tak ternilai harganya. Cerita tentang seorang raja yang memilih membangun daripada menghancurkan, yang dikenang bukan karena besarnya peperangan, melainkan karena kebijaksanaan dan pengabdiannya kepada rakyat. Semoga kisah Prabu Niskalawastu Kancana dapat menginspirasi untuk terus menghargai sejarah, menjaga warisan budaya, dan mengambil nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Demikian pembahasan mengenai Prabu Niskalawastu Kancana, mulai dari biografi dan kepemimpinannya, pembangunan Kawali pada masa pemerintahannya, hingga kontribusinya terhadap kemajuan kerajaan Sunda Galuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.